Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT, dan video kali ini saya kedatangan casing terbaru dari Be Quiet. Ini adalah PureBase 500DX. Kita akan coba nyalakan dulu ya. Nah, mantap kan? Nih. Jadi gaya-gayanya tuh memang tidak lepas dari ciri khasnya si Be Quiet. Kalau misalkan dulu sih Be Quiet sering menghadirkan casing-casing yang bernuansanya tuh hitam pekat gitu, hitam terus ada polet-poletannya oranye seperti itu. Nah, kali ini tuh si Be Quiet mungkin harus mengikuti pasarnya di 2020 gitu kan. Harus ada RGB-RGB-nya. Nah, makanya kemarin si Be Quiet PureBase 500DX ini dihadirkan atau dikenalkan mulai di CES 2020 kemarin gitu. Nah, kalau misalkan harganya agak kemahalan sih, memang Be Quiet punya pasar yang memang kelas mid-end ke atas gitu. Kalau misalkan ada yang nanya, bang, kenapa sih Be Quiet harganya mahal-mahal gitu kan? Sama-sama casing gitu, nempel motherboardnya seperti itu, terus fan-nya juga seperti ini gitu kan. Nah, pasti sebuah brand menjual produk dengan harga tersebut, di dalamnya tuh pasti atau yakin ada kelebihan atau keistimewaan di dalamnya. Ya, contohnya dari si Be Quiet PureBase 500DX ini yang saya rasakan ketika saya ngerakit komponen di dalam casing ini, pemasangan untuk kabel manajemen atau kabel pin motherboard itu sangat mudah sekali diaplikasikan, jadi nggak sulit gitu. Terus nempel-nempelin motherboard juga si baut-bautnya tuh memang pas banget gitu. Jadi kadang kalau misalkan casing-casing murah yang ya pengalaman saya, casing murah yang di bawah 500.000 ketika kita masang motherboard, itu tuh kadang ada beberapa mili aja yang nggak pas gitu dengan motherboard. Jadi kita harus paksa dulu supaya pas banget di motherboardnya. Nah, hal-hal semacam itu yang mungkin bisa menjadikan suatu casing tuh lebih lebih istimewa gitu. Terus bahan atau build quality yang digunakan juga memang sama SGCC, tapi mungkin ketabalannya ini lebih tebal, terus lebih kokoh. Terus fitur-fitur yang dihadirkan di dalamnya atau desain yang di dalamnya tuh jadi terlihat lebih mewah kalau misalkan kita pajang di atas meja komputer kita gitu. Nah, mungkin ini adalah salah satu kelebihan kenapa sih casing-casing tuh ada yang mahal. Ya, salah satunya seperti Be Quiet PureBase 500DX ini gitu kan. Untuk airflow-nya nih, si PureBase 500DX ini udah ada 3 fan 14 cm atau 140 mm saat pembeliannya. Ada di depan, di atas satu, sama di belakang satu. Tapi untuk saat ini saya pindahkan 2 ke depan, 1 di belakang, karena di atas di sini saya menggunakan AY water cooler gitu. Jadi udah ada fan radiator 2-nya di sini. Nah, untuk airflow seperti ini, menurut saya ini tuh airflow yang cukup standar digunakan dan punya performa yang cukup baik gitu. Jadi intake-nya di sini, terus udara segarnya masuk ke sini dan keluarnya dari belakang gitu atau dari atas gitu. Ya, memang kita jadi lebih leluasa gitu kalau misalkan menggunakan casing-casing berkualitas seperti ini. Nah, terus kelebihan yang ketiga, fan-nya tuh bener-bener silent banget. Meskipun ini 14 cm, fan-nya lebih gede, tapi tingkat kebisingannya tuh bener-bener adem gitu, bener-bener sunyi. Kalau misalkan kalian pernah pakai produk dari Be Quiet, casingnya atau power supply-nya, semua fan-nya tuh memang bener-bener sunyi gitu. Makanya kemarin di Instagram saya bilang, si ganteng sunyi ini punya RGB. Nah, ini adalah penampakan dari si PureBase 500 XT. Kini hadir Be Quiet 500DX dengan masuk kategori mid tower. Jadi untuk ukuran motherboard ATX, mid ATX, dan mini ATX udah pasti bisa dipasang. Untuk dimensi keseluruhannya punya panjang 450 mm, lebar 232 mm, dan tingginya 463 mm. Dengan berat berkisar 7,83 kg. Bahan yang digunakan mayoritas adalah aluminium steel SGCC. Cukup tebal sehingga berkesan kokoh. Lalu untuk dust filternya dibalut plastik, ada 3 dust filter, atas, depan, bawah. Lalu side kiri ada glass dengan 4 baut untuk mengunci. Tapi sayangnya mode baut seperti ini ala-ala case tahun yang lalu.
agak kurang simple gitu buat ngelepasnya. Jadi kita harus lebih hati-hati saat lepas baut terakhir. Ya bisa-bisa kacanya jadi jatuh. Di belakang disematkan 7 expansion slot PCIe dengan mode baut. Jadi bisa lepas pasang tanpa harus dipatahkan. Dan terlihat lebih rapih aja gitu. Ya, bener kan? Bagian power supply juga sama di baut di belakang. Jadi masukin power supply-nya tuh dari belakang. Ya, kadang lebih simple ya jika posisi seperti ini. Tapi pengerjaan baut saat bongkar pasang PSU lebih lama. Karena kita harus buka 8 baut saat mau lepas power supply. Kita lihat di bagian atas, ada slot yang ditanamkan cukup modern. Karena udah adanya USB 3.1 Type-C dan USB 3.0 Type-A. Namun untuk saat ini, port pada motherboard kelas mid-end ke atas aja yang baru ada port panel untuk Type-C. Jadi kalau kalian mau menggunakan Type-C yang ada di motherboard ini, ya minimal cari motherboardnya yang udah support Type-C untuk front panel. Di sini saya akan nanti coba menggunakan Z490 dari Aorus Master. Nah, ini kan udah ada nih. Lalu di sebelahnya ada tombol power, combo audio, dan tentunya tombol RGB. Nah, ngomongin RGB, nggak biasanya kan case Be Quiet ini dilengkapi RGB. Di Pure Base 500DX ini ada 2 strip LED di depan, dan satu lagi ada di dekat side kaca di atas. Jadi ada banyak mode RGB yang bisa digunakan di sini. Bisa disesuaikan dengan keinginan kita. Wih, mantap kan? Ini nih, biasanya hitam kalem Be Quiet ini, tapi sekarang ada RGB-RGB-nya. Kita buka bagian depan ini dan akan melihat seperti konektor atau semacamnya untuk menggabungkan RGB ini. Jadi pastikan saat membuka panel depan ini, 3 kunci utama harus masuk dan menekan ke dalam. Sehingga konektor tadi itu bakalan nyambung, lalu RGB-nya bakalan nyala. Bagian dalamnya, saat pembelian langsung kita akan mendapatkan 3 fan 14 cm dengan RPM 900. Ya, itu salah satunya untuk mengurangi suara kebisingan. Ditambah lagi di side kanan ini dilapisi peredam dengan tidak mengurangi airflow udara tentunya. Bagian kabel manajemen juga rapi ya, namun dengan mid tower ini, keleluasaan manajemen kabel akan terbatasi. Apalagi ini ada RGB-RGB-nya. Nanti pasti saat instalasi RGB tambahan atau fan RGB tambahan, banyak banget kabel di belakang ini. Jadi ya ini adalah salah satu tantangan untuk bisa ngerapihin sendiri. Saya suka di bagian dalam di depan ini karena ada logo Be Quiet yang berguna untuk menyembunyikan kabel untuk SSD yang bisa dipasang di area depan. Ada 2 slot tentunya. Ide cemerlang untuk menambah RGB. Karena sekarang kan udah banyak banget nih SSD dengan RGB yang menawan atau yang menghadirkan RGB-RGB yang mewah. Nah, misalkan seperti T-Force Delta RGB Max ini. Di bagian belakang juga masih bisa dipasangkan 3 kali SSD dan 2 kali harddisk 3,5. Di bawah slot dekat PSU tentunya kalau harddisk ya. Di sini saya coba pasangkan motherboard Aorus Z490 dengan Deepcool Kestrel IO 240 RGB. Saya coba pasang radiator di atas dan fan bawaan casingnya tuh jadi saya simpen di depan supaya lebih banyak mengambil udara dingin dari arah depan. Dan hasilnya memang cukup efektif. Airflow pengujian seperti ini cukup baik. Apalagi kalau saya buka dust filter depannya. Udara dari depan lebih cepat masuk dan suhu di dalamnya tuh terasa lebih adem. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang casing-casing yang punya harga sekitar 1 juta ke atas? Ya seperti ini 1.400.000, 1.500.000-an. Karena di dalamnya tuh punya kelebihan yang memang kita bangga gitu. Untuk menunjukkan atau nyimpen PC-nya di atas meja komputer. Wah, ini casingnya Be Quiet nih. Pasti harganya juga mahal gitu kan. Jadi agak lebih pede aja gitu kalau misalkan kita
nyimpen casing bagus di atas meja komputer kalau misalnya ada teman-teman main ke rumah gitu kan. Terus kalau misalnya ada yang ngerti gitu, wah Be Quiet pasti harganya mahal gitu. Mereka udah pada tahu gitu. Jadi nggak aneh gitu kalau misalkan Be Quiet itu memang punya nama brand yang baik dan harganya tuh ya nggak cukup murah gitu. Cukup ya mid-end ke atas lah. Jadi menurut kalian bagaimana? Apakah casing perlu yang mahal atau cukup yang murah-murah aja? Asal terlihat keren, asal ada RGB-nya di depan, itu udah cukup. Kalau misalkan kalian punya pendapat tentang casing-casing yang lain, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Jadi saya pengen tahu nih, gimana pendapat kalian tentang casing-casing yang ya beredar 400.000, 500.000, yang penting ada RGB-nya, yang penting bisa masang motherboard gitu kan. Mungkin kalian juga punya saran atau punya masukan yang lebih baik. Oke, jangan lupa ya, di kolom komentar komen. Nah, seperti itu. Oke, gitu aja teman-teman. Mungkin mudah-mudahan ya video ini bisa bermanfaat untuk kalian dan bisa memberikan sedikit informasi yang bermanfaat. Nah, seperti itu. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adha, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.